siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat semua teman-teman sahabat YouTube channel Viola Tarot. Bertemu lagi dengan saya Hansen. Kali ini dengan konten tentang readingan ya. Sebelumnya kan kita tanya jawab ya, question and answer. Sekarang kita nge-reading lagi dengan pemilihan 3 buah deck kartu tarot ya. Nanti saya akan kasih lihat kartu tarotnya apa saja. Nanti teman-teman boleh untuk memilih ya. Judulnya kali ini adalah emang dia seberapanya sih gitu. Kenapa saya ngambil topik ini? Karena di short VT ya, atau di short YouTube dan juga di VT TikTok itu paling banyak ditonton adalah itu. Oke. Mungkin teman-teman mungkin senang gitu ya, atau ada gebetannya yang lagi PDKT, nggak taunya dia nolak kalian gitu, nge-reject kalian gitu dengan alasan yang mungkin gak jelas ya, dan juga kamu jadi berpikir emang dia se-oke itu ya gitu. Terus juga pengen tahu pandangan dia tuh terhadap kamu tuh sebenarnya kayak gimana. Terus emangnya dia tuh sepede apa sih, dan punya kelebihan apa ya, sampai kayaknya dia tuh kok bisa gitu kayak nganggep remeh kamu, atau misalkan dia punya punya gestur kayak yang nggak seneng gitu ternyata setelah PDKT ke kamu, kan kamu jadi nyesek, jadi nggak seneng gitu kan ya, dan kamu tuh jadi pengen tahu emang dia tuh punya apa sih ya kan, emangnya dia se-oke apa sih gitu kan. Oke, kita akan coba reading ya teman-teman, tapi sekali lagi sebelum nanti terlalu jauh saya akan ingatkan bahwa ini adalah general reading ya, jadi mungkin tidak resonate atau relate kepada beberapa teman-teman ya. Makanya sebelum saya melakukan reading, general reading ini mohon untuk teman-teman bisa fokus dengan pilihan kartunya. Walaupun deck kartunya itu ada 3, saya minta teman-teman memfokuskan yang benar-benar teman-teman tuh senang ngelihat yang mana gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung mulai saja ya untuk pemilihan deck kartu tarotnya. Ini dia. Oke teman-teman, di sini sudah ada 3 buah deck kartu ya. Yang pertama adalah yang ini, yang emas, kemudian yang tengah ini, dan yang terakhir adalah yang ini, yang gilded rainbow ini ya. Nah, silakan teman-teman untuk memilih kira-kira pandangannya lebih tertuju ke deck yang mana ya. Sekali lagi, apakah yang ini, apakah yang ini, apakah yang ini. Oke, silakan dipilih dari sekarang. Silakan. Oke, sudah dipilih ya. Oke, inilah readingan untuk satu persatu deck kartu tarot. Stay tuned. Oke, ternyata teman-teman memilih deck kartu tarot yang pertama ya, yang ini ya. Oke, kita akan lakukan shuffling, tapi sebelumnya saya mohon bantuannya untuk teman-teman fokus ke kartu ini dan ketuk 2 kali deck kartu tarot lewat layar ya. Oke, sekarang kita shuffle. Ya. Oke, kita akan tebar. Oke, karena ini bersifat online, maka saya akan meminta energi dari teman-teman ya untuk dialirkan lewat layar handphone, PC, laptop maupun tablet ya, supaya fokuskan ke pandangan di sini. Saya akan mengambil 2 buah kartu ya. Yang pertama adalah saya ambil di sini, ya. Oke. Dan yang satunya lagi ini saya akan ambil di sini ya. Oke, kita rapikan sisa kartu tarot lainnya. Saya akan taruh di sini, ya. Di sini sudah terlihat ada 2 buah kartu ya teman-teman. Ya, kita akan buka satu-satu. Ini mungkin layarnya terbalik ya teman-teman. Nanti saya akan kasih tunjuk kepada teman-teman kartunya apa saja. Kartu yang pertama ya, yang ini akan mengindikasikan tentang sebenarnya pikiran dia ya, pikiran dan juga perasaan dia pada saat PDKT sama teman-teman itu apa ya. Kita langsung buka saja ya. Oke, ternyata Queen of Swords. Ini teman-teman ya, Queen of Swords. Oke. Nah, Queen of Swords ini artinya bahwa sebenarnya dia itu punya pemikiran yang sepemahaman dengan teman-teman ya. Dia ini sebenarnya feminine energy, cuman karena sword di ranah mindset, ranah intelektual dan juga pikiran, maka dia sebenarnya itu memang ada bibit suka sama teman-teman ya, sudah suka sama teman-teman. Cuman ternyata setelah dijalani, cara berpikir teman-teman dengan dia itu agak kurang match. Tetapi saya lihat di sini dia masih ada effort dengan teman-teman. Masih ada effort untuk menyelaraskan ya, maunya teman-teman tuh jalan pikirnya bagaimana, justru dari dianya yang berusaha untuk mencocokkan ya. Karena di sini dia ada feminine energy, jadi dia lemah lembut, pengertian, kelihatan kasih sayangnya, sukanya kelihatan ya. Dia itu ada tidak cocok dalam jalan pikiran ya, tapi dia tetap mempertahankan untuk tetap PDKT sama teman-teman. Oke, teman-teman sudah lihat ya. Oke, sekarang kita akan ke kartu yang kedua ya. Kartu kedua ini adalah apa yang menyebabkan atau di titik mana dia memutuskan untuk akhirnya stop, berhenti untuk PDKT ke teman-teman ya. Kita langsung cek aja di kartu kedua ini apa. Oke, di sini adalah Knight of Cups ya, Knight of Cups teman-teman. Knight of Cups ya. Oke. Knight of Cups ini artinya ya, Knight itu punya energi remaja atau energi teenager energy spirit ya. Artinya dia itu ada, ini karena Cups berhubungan dengan perasaan, dengan intuisi ya. Sepertinya dia tuh di tengah jalan dia ternyata
kepincut dan memperhatikan orang lain ya. Ada orang lain yang mengalihkan perhatiannya dia ya, sehingga melupakan teman-teman. Tapi dia itu bukan langsung meninggalkan teman-teman atau langsung mati rasa atau memutuskan untuk udahan PDKT-nya sama teman-teman ya. Tetapi karena dia melihat teman-teman sama dia itu kayaknya nggak akan cocok nih dalam pikirannya ya. Dan di sini kelihatan bahwa dia merasa bahwa dia punya perhatian yang bisa punya waktu perhatian yang lebih yang dia sombongkan gitu loh. Jadi dia tuh punya prinsip, kalau saya lihat dari sini ya, setelah saya gabung di sini, dia itu termasuk tipe orang yang super pede banget ya, pede sekali. Pedenya dari apa? Dia berprinsip bahwa kalau gue udah jadi sama orang, saya sudah jadi orang, saya akan memberikan seluruh perhatian saya, kasih sayang saya kepada dia gitu loh ya. Tapi dia tidak sadari bahwa itu sebenarnya suatu bentuk kesombongan ya. Akhirnya dia berpikir bahwa siapa ya yang pantas untuk mendapatkan perhatian saya ini. Nah, itu dia ya. Dan di sini saya lihat bahwa dia tuh tidak ngacak sama dirinya sendiri, teman-teman ya. Dia terlalu egosentris. Dia memang terlihat ya. Dia terlihat itu dewasa dan tahu cara men-treat orang, ya kan? Benar. Tapi di sini kalau kelihatan dari sini itu dia itu kalau saya lihat di sini itu dari segi penampilannya itu biasa aja kalau saya bilang ya. Justru teman-teman itu suka sama dia awalnya, tertarik ya, bukannya cinta atau gimana-gimana. Itu lebih kepada karena dia tuh pede ya, jadi dia punya tingkat kepedean itu di atas rata-rata. Itu yang teman-teman senang. Dia nggak sadar bahwa dia punya penampilan ya biasa aja gitu ya, bahkan mungkin di bawah standar. Maksudnya jika dibandingkan dengan teman-teman secara fisik, bukan maksudnya mau menjelekan atau memojokkan, tidak ya. Setiap orang kan pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Dia tuh memang dia punya kepedean yang tinggi ya, dia punya self esteem yang very in a high bar ya. Level kepedeannya dia tuh udah lumayan tinggi lah gitu ya, karena dia merasa punya banyak waktu, tenaga, pikiran untuk mencurahkan perhatiannya kepada pasangannya nanti ya. Nah di sini emang seberapanya sih dia ya, kalau saya bilang sih kayaknya kalau dibandingin dengan fisik teman-teman ya, maksudnya dengan ketampanan atau dengan kecantikan teman-teman secara ragawi, kayaknya dia tuh di bawah teman-teman gitu ya. Kita sorry to say ya, tapi memang kalau saya lihat dia tuh orangnya lumayan dewasa kok ya. Teman-teman senang sama dia karena dia percaya diri, dan teman-teman melihat dia tuh lumayan dewasa, sepertinya bisa nih diajak diskusi tentang hal-hal apa. Belum sempat jadian, ternyata teman-teman ditinggalin ya. Ya sebenarnya nggak salah amat ya, karena kan belum jadian juga kan. Di sini kalau saya lihat ya seperti itu teman-teman ya dari kartu ini. Jadi seberapanya dia sih ya kayaknya kalau secara fisik ya dibandingin teman-teman ya gimana ya, biasa aja orangnya. Tapi jadi pelajaran ya teman-teman bahwa kalau memang seseorang itu serius sama teman-teman ya, dan teman-teman suka sama dia, ada baiknya jangan terlalu memberikan hati di awal, terlalu banyak, jangan ya. Takutnya kayak gini, ternyata nggak jadi. Oke, baik, itulah readingan untuk teman-teman yang memilih deck kartu pertama. Kita lanjut ke teman-teman yang memilih deck kartu selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke, baik teman-teman telah memilih deck kartu tarot yang kedua ya, yang ini ya. Oke, baik. Sekarang saya mohon bantuan teman-teman untuk memusatkan pandangannya ke deck kartu tarot ini, dan mohon untuk membantu mengetuk 2 kali deck kartu tarot ini lewat mengetuk layar handphone, laptop, PC maupun tablet teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita akan shuffle kartunya. Oke, saya akan melakukan tebaran di sini. Kita akan ambil 2 buah kartu ya. Apa saja, untuk menjelaskan apa saja nanti di jalan akan saya sebutkan, akan saya jelaskan ya. Oke, yang pertama adalah kartu di sini, dan yang kartu kedua adalah yang di sini deh. Ya. Oke, kira-kira jatuh sebentar. Kira-kira menjelaskan apa ya, teman-teman? Oke, kita akan lihat di kartu yang pertama ya. Page of Cups ya. Ini menjelaskan, kartu pertama ini menjelaskan tentang seberapanya dia sih pikiran dan juga pikiran dan perasaan dia kepada teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat adalah Page of Cups ya. Page of Cups ini berhubungan dengan kasih sayang, perhatian ya. Kalau saya lihat di sini dia itu memang sudah ada action, dia juga udah suka ya, sudah memperhatikan teman-teman beberapa waktu sebelumnya ya. Dan dia tuh masih ya sebenarnya sih bukan jadian ya, senangnya itu masih di tahap awal, tapi memang dia sudah ada action kepada teman-teman ya. Nggak dipungkiri bahwa dia memang sudah tertarik sama teman-teman dari beberapa saat yang lalu gitu. Jadi dia udah sempat monitoring teman-teman ya, dan dia ini memang beneran awalnya tuh niat sama teman-teman, bener-bener suka sama teman-teman ya. Entah dari perilaku teman-teman, cara ngomongnya, senyumnya, karena ini bersifat dengan kasih sayang ya. Cups, jadi itu lebih kepada perasaan ya.
dia senang gitu loh, dia senang sama teman-teman, lebih kepada gesturnya teman-teman, terus cara teman-teman tuh ngobrol ya, lebih kepada komunikasi berhubungan sama orang lain, itu dia lebih suka gitu. Kalau dibilang lewat fisik, kayaknya dia ya suka sama teman-teman secara fisik, tapi bukan itu yang utama, yang dominan bukan itu ya. Jadi memang benar, dia memang suka sama teman-teman. Jadi pikiran dan perasaannya dia itu sinkron dengan niat awalnya PDKT. Jadi maksudnya tuh dia memang beneran deketin teman-teman karena suka, bukan karena ada udang di balik bakwan gitu ya. Oke, sekarang kita akan lihat kartu yang kedua ya. Kita akan buka kira-kira apa. Oke, di sini adalah Judgment. Oke, ini adalah Major Arcana atau Arcana besar ya, rahasia besar di sini. Oke, saya bisa jelaskan bahwa ini adalah yang menyebabkan kenapa dia itu tidak jadi melanjutkan PDKT-nya sama teman-teman. Dan kita bisa simpulkan dia itu bisa jadi ya, kemungkinan besar dia berubah pikiran ya, berubah pikiran karena apa? Dia melihat sesuatu dalam diri teman-teman ya, itu sepertinya dia tidak bisa menghandle ya. Ternyata setelah PDKT dia tahu cara berpikir teman bagaimana, kebiasaan teman-teman bagaimana, cara memandang sesuatu hal itu dari mana mulainya, tengah-tengahnya gimana, akhirnya akan kayak gimana di sini. Nah, dia merasa dia tidak bisa untuk menyeimbangkan dengan gayanya teman-teman, tapi dia balut dengan mundur perlahan, dengan seolah-olah kayak dianya yang nggak suka. Padahal kenapa? Dia minder teman-teman. Dia minder sama teman-teman, dia minder sama kemampuan yang teman-teman punya, kemampuan yang teman-teman miliki. Dia minder teman-teman ya, tapi dia membalutnya dengan ya gimana ya, kayaknya saya nggak serak aja setelah saya jalani mau PDKT, saya udah PDKT sama kamu, ternyata tuh saya nggak ada rasa sama kamu. Kan asem kalau kayak gitu ya. Padahal itu bukannya itu, sebenarnya dia karena dia minder. Ternyata teman-teman tuh lebih oke lah, teman-teman tuh lebih oke dibandingin pikiran dia awal sebelum dia PDKT ke teman-teman gitu loh. Jadi dia membalutnya seperti itu. Jadi kalau dibilang seberapa oke sih dia, ya nggak oke lah orang, ternyata dia nggak percaya diri orangnya, dan syukur teman-teman nggak jadian sama dia. Apa mau dikata ya kan, kalau misalkan dia jadian sama teman-teman beneran, ya nggak sih? Oke ya, jadi teman-teman tahu bahwa alasan dia kenapa dia nggak jadi-jadian sama teman-teman ya, karena dia nggak pede, dia minder sama teman-teman ya. Cuman ya dia tuh mengkamuflasekannya ya, mengkamuflasekannya dengan saya nggak ada rasa gitu. Ini kalau kita gabungkan dua kartu ini ya, kalau saya lihat ya, sebenarnya dia secara fisik ya, secara tampang, secara paras itu sih lumayan oke ya kalau saya lihat ya, kalau diselaraskan dengan teman-teman ya. Hanya saja ya, dia payah dalam hal tentang kepedean. Ini dia kalau dia ngakunya dia nggak ada rasa, kayak seolah-olah tuh banyak yang suka sama dia, padahal dia termasuk orang demam panggung. Coba teman-teman ingat-ingat, dia termasuk orang yang pemalu, kemudian juga dia bukan tipe orang yang senang ngomong di depan banyak orang ya, kayak gini. Jadi dia nggak oke-oke amat sih kalau menurut saya, walaupun memang tampangnya oke ya. Tapi kalau misalkan dianya nggak pedean ya gimana ya, maksudnya males juga gitu. Jadi syukurlah teman-teman gak jadi sama dia. Oke, jadi dia biasa aja. Oke. Nah, jadi itulah readingan untuk teman-teman yang memilih deck kartu tarot yang kedua. Seperti itu ya. Baik, kita akan lanjut move ke deck kartu tarot pilihan teman-teman yang lain. Oke? Baik teman-teman, akhirnya teman-teman memutuskan untuk memilih deck kartu tarot yang ketiga ya, yang bentuknya seperti ini ya. Oke, kita akan langsung mereading. Tapi sebelumnya saya mohon bantuan teman-teman untuk bisa mengetuk deck kartu tarot ini 2 kali melalui layar handphone, PC maupun tablet maupun laptop 2 kali ya ke layarnya ya. Saya akan membantu menchannelkan energi teman-teman, saya wakilkan ya dengan mengetukkan 2 kali deck kartu tarot ini. Oke, kita akan shuffle. Oke, sekarang kita akan lakukan tebaran. Saya akan ambil 2 buah kartu di sini, dua-duanya memberikan insight apa, saya akan jelaskan nanti di tengah ya. Kita ambil yang kartu pertama dari sini, kartu kedua itu di sini ya, tadi sudah kelihatan muncul. Oke, kita akan rapikan sisa kartu tarot yang lain, kita taruh di sini dulu. Oke, di sini kalau teman-teman lihat sudah ada 2 buah kartu, 2 lembar kartu. Kartu yang pertama ini menjelaskan tentang pikiran dan atau perasaan dia kepada kamu awalnya. Dan yang ini adalah seberapa oke-nya sih dia. Dan juga akan kita ketahui kenapa sampai dia tuh berhenti, nggak sampai jadian sama teman-teman ya. Kenapa berhenti gitu loh, gebetan teman-teman tuh jadi kayak gitu. Jadi kayak kesannya mundur gitu kan. Emang dia oke apa sih, nanti jawabannya di sini ya. Oke, kita lihat yang kartu pertama. Oke, di sini ternyata The Hierophant ya. Nah, kalau The Hierophant ini keluar untuk pemikiran dan perasaan awal dia kepada teman-teman ya, ini adalah Major Arcana atau Arcana besar ya. Artinya dia itu kelihatan orang yang kaku, dia kelihatan orang yang mencari orang yang baik-baik. Jadi di poin pertama ya, dia itu melihat teman-teman dilihat dia itu teman-teman bukan orang sembarangan. Dia menilai ya, memang subjektif ya. Ini yang saya baca melalui intuisi saya. Dia melihat teman-teman bukan orang sembarangan, nggak bisa disakitin, nggak bisa dipermainkan ya. Dia penasaran sama teman-teman gitu loh, penasaran. Jadi awalnya itu dia penasaran. Dibilang dia sayang atau gimana, enggak ya. Jadi dia sebenarnya awalnya itu bukannya suka kepada teman-teman, tapi tertarik, kagum
Nah, timbullah rasa, ya, dia memang ada rasa di sini, tapi lebih kepada karena gimana ya, karena kaku, dia punya mindset bahwa teman-teman tuh tipe kalau orang yang lurus-lurus aja gitu loh. Teman orang atau apa tipe orang yang baik-baik gitu ya, yang kayaknya enak diajak berdiskusi ya kan, ngomongin tentang aturan, tentang hal-hal yang baik-baik. Nah, dia tuh di sini dia. Jadi kelihatan awalnya tuh dia ya oke lah dia suka sama teman-teman, tapi lebih kepada tertarik, kagum akan sosok teman-teman, kepribadian teman-teman gitu. Oke. Sekarang kita akan beralih ke kartu kedua di sini, di mana kita akan mencoba sorry sebentar. Oke. Kita akan cari tahu kenapa dia di tengah jalan itu berhenti gitu ya. Kita akan lihat ya teman-teman. Oke, di sini adalah temperance. Oke. Nah, kalau temperance ini langsung saya jawab deh ya. Dia bimbang ya. Dia bimbang teman-teman ya. Jadi dia bimbang itu dia ragu. Dia ragu akan dirinya sendiri ya. Dia ragu apakah bisa catch up sama teman-teman atau enggak gitu. Tapi di sini sebenarnya temperance ini kartu yang bagus loh. Jadi dia kayaknya nih, intuisi saya mengatakan dia butuh waktu untuk bernapas dulu gitu loh. Bernapas dalam artian dia mau istirahat untuk tidak ngejar teman-teman dulu. Dia tuh kayak agak salah kalkulasi sama teman-teman. Kalau kita gabungkan di sini, ini kelihatan banget nih orangnya tuh bener-bener hati-hati sekali ya. Nah, saya nggak tahu nih ya, yang bisa menjawab adalah teman-teman sendiri. Coba saya tanya ke teman-teman, kepribadian atau kebiasaan atau hobi antara teman-teman dengan gebetan teman-teman itu yang nggak seberapa itu bertolak belakang nggak? Contohnya gini, teman-teman tuh seneng banget sama namanya hal-hal yang apa ya, rumahan gitu lah ya. Apapun pengennya dikerjain di rumah, atau homey lah ya, orang homey gitu loh. Senang tipe orang rumahan. Sedangkan dia mungkin tipe orang lapangan yang doyannya jalan-jalan mulu, main kemana-mana gitu, sampai lupa pulang gitu. Kayak gitu nggak, atau mungkin vice versa atau sebaliknya. Nah, kalau saya lihat di sini, dia itu di tengah jalan memutuskan untuk stop, break ya. Tapi di sini dia tidak berhenti untuk menyukai teman-teman. Kelihatan. Cuman dia kayak bukannya nggak pede ya, cuman kok dia kayak mau ambil napas dulu, kayak aduh deh sebentar deh. Ada yang dia tuh pikirannya tuh terlalu terstruktur, kaku banget gitu loh. Jadi apa-apa tuh dia harus hari ini ngapain, udah serem di sini. Kalau misalkan ada yang dia rasa, dia pikir itu ada yang sesuatu off atau yang janggal, dia pasti nge-pause atau berhenti dulu gitu loh. Nah, coba teman-teman ingat-ingat emang dia kenapa gitu loh. Nah, kalau saya lihat di sini ini orangnya resik. Saya lihat memang orangnya bersih, orangnya bersih, orangnya rapi ya kan. Tapi kan kita pertanyaannya konten ini adalah emang seberapa oke-nya sih dia? Oke. Di sini saya lihat dia orangnya ternyata lonely. Ya, saya lihat dia ternyata orangnya lonely. Dia nggak punya banyak teman. At least teman yang bener-bener tulus atau teman-teman sahabat lah. Kalau teman oke lah ya, punya mungkin dia. Cuma kalau bestie saya lihat dia nggak punya. Jadi apa? Dia itu tidak gampang percaya sama orang. Dia sama orang itu nggak gampang percaya deh. Jadi dia tuh punya krisis kepercayaan diri, krisis kepercayaan kepada orang, gitu loh. Nah, dia oke nggak? Ya kalau saya lihat memang kalau secara kebersihan, dia menata dia orangnya teratur. Ya oke. Tapi yang bikin dia nggak oke adalah apa? Dia pelin-pelan teman-teman. Dia nggak punya pendirian. Oke, dia kaku, dia terstruktur, tapi dia tidak punya pendirian ya. Kalau awalnya dia sudah oke, ya maju terus gas. Masalah nanti diterima nggak diterima, nah ini kan nembak aja belum ya kan, masih PDKT, tiba-tiba ngilang ya kan, tiba-tiba dia menghindar ya kan. Nah, ini tipe orang tuh yang pelin-pelan, nggak punya pendirian. Bersyukurlah teman-teman gak jadian sama dia. Mau jadi apa nanti? Ya, di sini saya lihat bahwa sebenarnya ya, dia itu kalau punya satu temen aja, bestie atau sahabat yang bisa ngasih tahu dia tuh sebenarnya punya kans cocok sama teman-teman. Kenapa? Karena nih orang oke dalam artian tuh resik, pikirannya juga nggak jelek, hatinya pun juga nggak jelek. Ya cuman itu pelin-pelan. Dan siapa yang mau sama orang pelin-pelan? Benar nggak? Orang pelin-pelan itu sekarang suka, besok enggak, besok setengah enggak, besoknya setengah benci. Lah, ya kan nggak bisa begitu. Benar nggak teman-teman? Jadi itulah yang bisa saya reading untuk teman-teman yang memilih deck kartu tarot yang ketiga. Oke? Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Ingat, apapun yang bagus, kalau teman-teman mau ambil silahkan, tapi kalau misalkan ada yang nggak berkenan silahkan dibuang saja. Oke? Terima kasih untuk waktunya dan sudah mau absen di YouTube channel Viola Tarot. Mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan juga share. Kita bertemu lagi di next kesempatan. See you!